Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para pencinta channel YouTube dari Pemuda Gaul Nusantara, dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar negeri, semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga semoga saja mendapat kewilujengan. Dan semoga saja daripada konten-konten yang Anda simak itu bisa menjadi itibar untuk lebih belajar di mana kehidupan ini selalu berproses, dan juga sebagai penimbang tatkala hal buruk itu sudah Anda pahami, maka hal itu semoga saja dimudahkan untuk dihindari. Dan juga terima kasih atas support dukungannya kepada channel Pemuda Gaul Nusantara. Semoga saja dari channel YouTube Pemuda Gaul Nusantara ini semakin berkembang pesat dan lebih membawa manfaat kepada halayak umum yang lebih banyak. Itu yang kami sampaikan, harapan kami. Dan memang dari channel ini terkhusus untuk para netizen yang memiliki banyak keluhan, di mana keluhannya kami salurkan di channel YouTube ini, bisa disimak, bisa dipahami langsung, dan lebih-lebih nantinya pun solusi-solusinya. Dan sedikit pemirsa di kesempatan ini bahwasanya ada request netizen di mana ada sosok orang tua yang menghubungi kami, di mana orang tua ini memiliki seorang putri. Nah, tatkala manusia seharusnya berpasangan antara laki-laki dan perempuan, atau dikatakan lawan jenis. Namun ternyata tidak semuanya halnya seperti itu. Di sini kita akan menguak konten yang dimana ini sebuah request netizen, dimana anak netizen kali ini adalah seorang anak yang suka sesama jenis, dimana anak atau putri sematawayannya ini sosok pribadi yang cantik sebenarnya, namun mengapa kok malah menyukai sesama jenis? Nah, kalau menurut versi agama Islam pun tidak sesuai, atau di ranah keyakinan pun tidak sesuai. Dan sebagai pribadi manusia, bahwasanya pengaruh makhluk gaib itu sangat nyata, walaupun makhluk gaib itu tidak kasat mata. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba kuak mengenai daripada sisi gaib yang mempengaruhi daripada putri netizen kali ini, golongan apa dan langkah-langkahnya itu bagaimana. Semoga saja dari netizen semua yang memiliki putra-putri pun nanti tidak mudah terperdaya dengan pergaulan bebasnya, dan lebih-lebih kalau memang mendapatkan pasangan yang sesuai lawan jenis, bukan sesama jenis. Amin. Itu yang kami sampaikan. Karena apa? Tidak sesuai dalam ranah agama, dan juga tidak sesuai dengan ranah budaya luhur di Nusantara ini. Kita akan coba kuak, dan alhamdulillah saya di kesempatan ini ditemani mediator Mas atau Bapak Hamid. Oke, Bapak Titis. Alhamdulillah sehat ya Pak? Sehat, Pak D. Dulu Anda nggak pernah suka sama jenis ya? Alhamdulillah tidak, Mas. Alhamdulillah. Masih normal dulu. Si normal. Oke. Nah, teman-teman yang lain ya nggak tahu ini. Ya nggak tahu. Atau Alhamdulillah semua lawan jenis ya. Kalau ini sesama jenis. Kalau saya lihat fotonya itu cantik. Kalau saya sandingkan dengan kameramen gak cocok sebenarnya. Iya, cocok sebenarnya. Cuma ini apa sih yang mempengaruhi sampai suka sesama jenis, yang memandang daripada sosok yang lawan jenisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dengan aktif. Pindah dalam orang di foto ini bernama Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Kayak pasuk yang mempengaruhi daripada anak yang di foto ini belum untuk suka sesama jenis. Semua efek negatif mediator ini otomatis keluar menguap. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin makhluk gaib yang paling kuat yang mempengaruhi daripada
jasad anak yang difoto ini yang bernama hingga sampai menyukai sesama jenis kelaminnya atau dikatakan lesbi. Saya mohon dari gaib yang selama ini mempengaruhi yang paling kuat, ketarik tangan kanan saya. Selamat malam. Dengan golongan apa, makhluk apa yang datang ini? Siapa? Bisa bicara bahasa manusia otomatis. Dengan golongan apa? Siapa? Dari mana? Bisa bicara, nyambung pita suaranya langsung terhubung. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya golongan iblis. Loh, kamu iblis? Coba. Dari mana iblis? Gaya sekali kamu ini. Kamu iblis betina atau iblis laki-laki? Laki-laki. Berasal dari apa kamu? Katakan jujur. Buang terpotong-potong. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Terpotong-potong jika kamu berdusta, pura-pura atau mengaku-ngaku. Jujur. Saya ada di dalam tubuh manusia. Manusia yang kayak apa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Bohong, berarti kamu penyusup. Kenapa? Ya? Kamu dari tubuh laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Asalnya kamu dari mana? Manusia. Manusia yang kayak apa? Ya, tidak perlu tahu kamu. Jika tidak mau berbicara, dihancurkan, dibakar dengan panas. Saya mohon dengan izin beliau. Dibakar. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tembus. Tembus. Ya. Tembus. Ya. Saya yang disuruh masuk laki-laki itu ke dalam wanita itu. Wih. Kamu yang disuruh oleh laki-laki masuk dalam jasad raga perempuan cantik ini. Gimana ceritanya, asal muasalnya? Tidak Dengan terima. Ilmu apa? Ceritakan jujur. Dia itu tidak mempunyai ilmu apapun. Udah kok bisa merintah kamu? Tetapi apa yang dia bawa itulah yang bisa memerintahkan saya masuk dalam wanita itu. Apa yang dibawanya? Keris. Wih. Keris. Keris asli. Keris buatan manusia. Iya asli. Atau jangan-jangan pisau. Keris asli. Dia membelinya dari seorang orang sakti. Jadi begitu. Kamu diperintah orang tersebut dengan perantara keris untuk masuk jasad perempuan dan membuat kepribadian perempuan ini tidak sesuai pada umumnya. Itu bukan saya saja. Ada golongan lain. Karena saya baru tahu ketika masuk di dalam wanita itu bahwa golongan-golongan fasik yang di zaman leluhurnya dulu sampai menitis ke anak itu juga sama yang membuat kepribadian wanita itu seperti itu. Oh, suka sama jenis. Oh. Saya itu tidak yang paling kuat. Walaupun saya disuruh manusia laki-laki itu untuk mengganggu asmara yang ada di wanita itu, tetapi yang lebih kuat dari saya itu yang dari leluhurnya. Ya, gaib yang terkuat dari leluhurnya yang mempengaruhi kepribadian dari perempuan yang di foto yang saya tunjuk ini hingga mereka kepribadian yang tidak semestinya suka sesama jenis, membuat dia suka sama jenis yang paling kuat
Ketarik ke tangan saya mau izin guru saya. Masuk. Atau apa betina ini masuk? Sallallahu ala Muhammad wasallam. Ada apa? Saya harus berbicara dengan gaib yang ada dalam jasad perempuan ini. Kamu siapa? Saya salah satu yang ada di dalam tubuh wanita itu. Kamu jin? Saya golongan iblis. Iblis laki-laki? Ya. Bukan iblis betina kamu? Dalam istri saya, anak saya, itu semuanya ngumpul di dalam jasad wanita itu. Oh. Orang tuanya juga ada. Wih. Manusia ada iblisnya, kan manusia kaget. Selama manusia itu tidak mengetahui, manusia tidak akan kaget dengan golongan kami. Loh. Kami itu tidak terlihat pandangan manusia, tetapi kami bisa dirasakan dampak yang dirasakan manusianya. Saya salah satu yang mengganggu kepribadian wanita itu. Apa kamu tidak terima? Saya waktunya mengambil jatah saya. Enak sekali mengambil upah saya. Bisa. Tidak semudah itu untuk melepaskan belenggu kami di dalam jasad wanita itu. Sudah saya rusak semuanya saraf-sarafnya. Kalau kamu ngaku-ngaku ketahuan loh. Otomatis ketahuan. Prospeknya berlipat-lipat. Assalamualaikum. Balik ke dalam gelang yang dipakai tubuh media teraktif. Saya tidak mengaku-ngaku. Terus bagaimana caranya merubah kepribadian perempuan? Seharusnya perempuan itu kan ya suka kepada laki-laki, itu yang wajar. Lah ini nggak sampai sukanya sesama perempuan. Kalau saya suruh suka sesama laki-laki kan ya nggak mungkin lah. Itu adalah bersumber berasal dari leluhurnya. Yang dimana leluhurnya terlebih dahulu mengambil saya menjadi kodamnya untuk membantu asmara. Daripada leluhurnya terlebih dahulu. Pengasihan berarti? Ya, pengasihan yang dia pakai memakai perantara bagantar kami. Itu adalah pengasihan kelas tingkat tinggi. Wih, pengasihan tingkat tinggi itu kayak apa cirinya? Ditaklukkan mungkin yang cantik, yang janda, yang gemoy atau yang kayak apa? Semuanya leluhurnya dulu. Ketika tubuh dari leluhurnya menyentuh saja sedikit dari tubuh wanita, wanita yang dia sentuh pasti akan luluh dengan leluhurnya yang saya dampingi dulu. Wih, itu dan saat ini adalah waktunya anak cucunya memanen dari buah hasil leluhurnya terlebih dahulu. Tidak bisa untuk terlepas dari belenggu kami jika sudah terlalu jauh menyimpang dari agama itu. Walaupun saya kamu suruh pergi, saya bisa yakin anak itu tidak akan sembuh seketika. Yo, kamu yakin? Ya saya lebih yakin pada Allah. Saya juga nggak bisa apa-apa. Cuma gini, saya bertanya kembali kepada pengasihan tadi. Pengasihan tingkat tingginya harus bertemu sentuhan dulu. Itu lebih canggih punya teman saya ini. Ini teman saya kalau lihat perempuan dilihat aja itu langsung. Ya tidak bisa kamu samakan. Sama seperti tahun ini. Tahun ini adalah tahun yang dimana manusia itu lebih mudah untuk melihat wanita di alat komunikasi kalian. Berbeda dengan dahulu kala. Tidak ada yang namanya alat-alat seperti ini. Tidak ada. Jatuh cinta pun susah dulu. Sekarang jatuh cinta itu mudah. Yang mempengaruhi jatuh cintanya itu apa? Gaib. Kami. Bukan asmara yang nyata, yang dari hati. Katanya itu dari hati kalau manusia itu cinta. Gimana toh? Tidak ada. Yang saya dampingi, yang namanya jatuh cinta dari hati, itu adalah tipuan belaka dari golongan kami. Pasti wanita yang dia temui, wanita yang dia jumpai, ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, ditinggal semuanya. Terus ini? Dan inilah hasil daripada leluhurnya. Oke. Terus ini yang ingin saya tanyakan. Apalagi ini adalah fase akhir zaman. Golongan kami
juga dibimbing dari golongan iblis yang kekuatannya tinggi. Wih. Kami disuruh untuk menyebarluaskan apa yang dulu dilakukan kejadian besar itu. Kaum Kami Nabi Lut itu diutus untuk menyebarkan virus-virus ini di akhir zaman ini. LGBT. Astagfirullah Rabbi. Itu LGBT pelangi itu ulah-ulah golongan gaib fasik iblis seperti kamu ini. Terus ini kalau kamu kan gaib, cara nyambungnya sampai menjadi nyata kok, bayangan pikirannya kok tertarik sekali kepada seorang perempuan padahal dia perempuan loh. Itu caranya kayak apa? Atau kamu merubah sistem sarafnya atau kayak apa? Saraf-saraf yang dimana dulu normal. Wanita suka pada laki-laki. Sekarang saraf-saraf itu sudah kami ubah semuanya. Sudah kami putus semuanya. Di mana saraf itu sudah terputus, kami lebih mudah untuk membisiki, membuat bayangan di dalam hati ataupun pikiran wanita itu. Lalu untuk membuat bayangan lebih baik wanita daripada saya suka sama laki-laki. Oh, jadi begitu. Kalau untuk kamu bertanya kepada golongan kami, seperti apa cara yang kami gunakan? Berbagai cara kami gunakan agar apa yang kami lakukan itu bisa terlaksana dalam jasad manusia dan tercipta dari golongan iblis, yang dimana golongan iblis menyebar ke dalam golongan-golongan manusia, yang dimana virus itu akan terjadi kepada manusia seperti yang dahulu kala. Terus akan merajalela. Seperti kaum Nabi Lut dulu. Terus ini, ketika terjadi peristiwa LGBT laki-laki dan laki-laki, nah ini perempuan dengan perempuan, yang di satunya perempuan, yang lain ini yang disukai dari perempuan ini yang kamu ikuti, itu di dalam tubuhnya golongan apa yang bekerja? Yang paling dominan, yang paling kuat? Betina. Wih, jadi yang satu iblis laki-laki, yang satu betina. Jadi dari situ klop. Kalau tidak, istri-istri saya itu kan banyak. Tinggal saya suruh untuk masuk, menetap di dalam jasad wanita-wanita yang dipandang wanita yang saya tempati ini lebih baik. Disitulah chemistry A dan si A akan saling bertemu. Jadi begitu ternyata ya. Oke. Mudah. Terus ini membahas yang namanya cinta. Cinta itu kan tidak terlepas daripada hubungan seksualitas. Ini agak jorok lah pemirsa. Apa kamu juga memompa daripada nafsunya itu? Iya. Itu adalah jalur paling utama golongan kami merusak di dalam sistem saraf. Dalam yang ada di wanita. Itu adalah jalur utama kami. Itu adalah pintu masuk golongan kami untuk mempengaruhi lebih jauh lagi agar wanita itu semakin jauh tersesat di jalan yang salah di agama mereka. Terus ketika wanita ketemu wanita kan ibarat kata jeruk ketemu jeruk. Dan nanti yang makan siapa? Genderuwonya. Sebentar. Apa? Sebentar. Pasti yang dinamakan suka sama suka dan sudah masuk di dalam ranah yang sudah sangat jauh. Apa yang bisa dilakukan manusia itu pasti akan dikerjakan demi untuk memuaskan hasrat yang ada di wanita itu. Dengan cara apa pasti kamu sudah mengetahuinya. Sudah banyak alat-alat komunikasi di zaman saat ini yang bisa memperlihatkan kejadian wanita dan wanita, ataupun laki-laki dan laki-laki. Sudah banyak. Ya seperti itulah yang dilakukan orang itu. Na'udzubillahi min dzalik. Oke. Terus ketika hubungan wanita dengan wanita ini udah mulai agak jauh, kan di situ ini pertanyaan berikutnya bagi kamu. Bagaimana cara dia supaya bisa normal kembali sesuai kodratnya wanita yang menyukai wanita, laki-laki yang menyukai wanita?
Harus diapakan? Dibawa ke orang pintar. Ya bawa saja kalau bisa. Kalau bisa sembuh, saya akan keluar dari jasadnya. Tetapi kalau tidak, saya akan semakin banyak melahirkan anak-anak saya dalam jasadnya orang itu. Susah untuk melepaskan orang yang sudah terjerumus. Lesbi ataupun laki-laki suka dengan laki-laki. Homo dan lesbi itu adalah perbuatan yang sudah dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu ternyata itu kan bagian yang mempengaruhinya kan golongan seperti kamu. Mungkin Ya jelas pasti. Tetapi untuk melepaskan jeratan kami yang dimana manusia itu sudah menuruti hawa nafsunya, jasad ketemu jasad, susah untuk melepaskan seperti itu. Mereka harus melakukan tobat yang benar-benar tobat. Jika tidak, pasti akan kembali lagi. Sampai orang itu terkena penyakit yang tidak bisa disembuhkan, kemudian mati. HIV AIDS Tunggu saja. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi begitu ya, sambungan antara dari makhluk gaib dari alam gaib ke alam nyatanya begitu rangkaian-rangkaiannya. Golongan kami itu bukan hanya mempertemukan wanita itu dengan wanita yang disukainya. Terus. Tetapi golongan kami itu akan membuat candu wanita itu seperti halnya mengkonsumsi narkoba. Wih. Kok sampai nyambungnya ke narkoba? Karena barang ini juga barang haram yang dikendalikan oleh iblis gitu berarti. Ketika sistem iblis udah berjalan, nah berarti iblis ya tetap akan menguasai dan mempengaruhi manusia gitu, lebih kuat dengan lingkarannya yang tidak bisa diputus mudah. Yang saya lihat kejadian yang seperti itu, di mana manusia itu sudah mengalami sakit, pasti akan mati sebelum mereka itu bertobat dengan cara bertobat yang benar. Ya udah, saya juga ya nggak bisa apa-apa. Saya punya ini benda ini saja. Ya silahkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tidak semudah itu. Saya mohon dengan sini guru saya. Saya bisa keluar dan bisa masuk lagi. Dibantu pindah dalam orang yang default ini bernama. Saya mohon pindah seluruhnya energi positifnya. Seluruh foto. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Mengikat semua gaib yang tersambung dengan leluhurnya, yang tersambung dengan unsur santetnya, terikat seluruhnya. Semakin terikat, sallallahu ala Muhammad, terkunci. Ila rohi. Dari sim-sim asma aktif, powernya berjutaan kali lipat, menguasai dan memberikan efek positif, menghancurkan semua kerajaan-kerajaan jin, siluman iblis, di semua sambungan-sambungan kodam, leluhur, ataupun daripada perbuatannya atau dari unsur apapun, semua diputuskan dengan senjata. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tidak tersambung dengan seluruh kodam-kodam leluhur. Tidak aneh foto ini. Kamu yang sebagai gantinya. Tidak bisa mengambil apapun dari tubuh saya, langsung keluar. Main-main kamu ini. Kembalikan. Sekarang perintah dari beliau guru saya. Panggil pasukanmu. Panggil. Panggil semua. Yang mau saya. Pikirannya itu. Mau. Ya sudah sangat kotor sekali pikirannya. Biarkan saja seperti itu. Saya tidak mau mengambilnya. Ambil. Mau. Entah siapa. Dibakar tidak diambil, terbakar. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya, akan saya ambil. Ambil. Pengaruh-pengaruhnya di akal dari orang yang difoto ini yang bernama sekarang juga yang mempengaruhi kotoran-kotoran di akal tersebut yang tersisa sangat kuat di sistem sarafnya. Sekarang juga ketarik ke tangan kanan saya.
pasukan saya semuanya. Lempar semuanya masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Gabung belum set mediator muat. Oh Allah. Ini belum seberapa. Masih banyak jutaan triliun golongan iblis yang mempengaruhi dalam jasadnya. Ya. Ya hidung saya gatal ini ya. Itu bukan dari jalur saya semuanya. Itu karena ulah-ulah yang sudah terlalu jauh menyimpang di dalam dunianya. Semakin banyak golongan iblis yang terlahir dalam jasadnya, menyatu di dalam jasadnya. Saya tidak mau jika disuruh untuk mengambilnya. Manusia itu berbuat juga harus berani bertanggung jawab. Ya. Dari kata bertanggung jawab, seluruhnya gaib yang masih mempengaruhi di hati dan pikirannya yang tersambung kotor tadi hingga terdorong untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah dan juga menjadikan mudah dilaknat semua gaib-gaib yang masih mempengaruhinya dari sambungan-sambungan manapun ketarik ke tangan kanan saya. Apa yang kamu ambil dari tubuh perempuan ini keluarkan. Keluar, tidak ada mediatornya. Keluarkan semuanya. Mati di kepalanya, di pikirannya, sel-selnya di kepalanya diperbaiki oleh malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sudah saya keluarkan semuanya. Rohnya itu kamu tawan kembali. Allah. Sukmanya juga kembalikan. Nih. Balikan semua. Korennya itu yang hilang. Karunya sudah tidak saya bawa. Iblis yang membawa jin koren dan sukma dari perempuan ini sekarang juga perintah untuk membalikan. Saya mau dengan jin. Hancur jika tidak. Berat sekali tubuh saya. Kalau disembur pakai doa-doa itu nggak bisa sembuh ya? Tidak bisa. Semakin banyak terlahir golongan-golongan iblis yang semakin mempengaruhi dalam jasad wanita itu. Dan LGBT di Nusantara ini termasuk golongan-golongan kamu yang lain juga yang bekerja. Ya, semuanya golongan iblis. LGBT di Nusantara ini sudah banyak sekali. Sudah jutaan orang yang melakukan seperti itu. Walaupun mungkin entah tidak itu anak terlihat. kecil, dewasa, bahkan yang sudah tua mau mati masih melakukan seperti itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terikat, terkunci. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Sallallahu. Tidak berefek apapun. Dilempar semua efeknya dari ujung kaki, pikiran. Efek apapun terikat semua. Mau diikat dibawa kemana saya? Langsung dilempar. Efek yang tersisa pun langsung ikut terlempar. Masuk. Allah tutup. Efeknya hilang menguap. Udah mas. Alhamdulillah Pak D, sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitu ternyata efek dibalik sisi gaib yang mempengaruhi kepribadian LGBT. Nah, ternyata ya ada unsur dari mana-mana, tapi yang dominan ternyata dari unsur leluhur. Nah, sebagai pribadi manusia, kita pun harus kembali mengingat pribadi kita manusia itu dilahirkan untuk apa dan kodratnya itu seperti apa. Nah, di situ yang paling utama. Kalau kita mungkin kalangan laki-laki, ya kodrat laki-laki itu mencintai siapa. Kalau kita perempuan, ya kodrat perempuan itu dicintai siapa. Jangan suka sesama. Betul, Mas. Itu yang paling penting.
Karena apa? Itu sudah sangat menyalahi aturan, apalagi dalam aturan agama. Dan endingnya apa? Akan mendatangkan, jika itu dilakukan banyak kalangan, akan didatangkan laknat dari Allah, seperti halnya dahulu kala kaum Sodom, kaum Nabi Lut alaihissalam. Semoga paham di kesempatan kali ini. Dan bagi pihak keluarga yang terkena hal seperti ini, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan perihal solusinya, ya nanti kalau mau digunakan air zam-zam asma supaya apa? Dalam mengikis pengaruh negatif itu ya berproses. Dimana proses ini harus dilalui dan memang agak panjang. Tidak bisa instan seperti halnya kita merebus mie, tidak. Karena pengaruh gaib itu tidak terlihat tapi nyata dirasakan. Faktualnya begitu. Dan jika hal ini dikerjakan dengan baik, ibadah dikerjakan, tidak melakukan hal yang negatif, ya insya Allah kalau memang sudah waktunya Allah mengizinkan, ya akan diberikan kesembuhan. Itu yang kami sampaikan. Semoga paham, tetap semangat semuanya. Semoga bisa diambil hikmahnya di fase akhir zaman ini. Yang memiliki putra dan putri bisa menjaganya dengan baik. Itu saja dari kami. Jika banyak kekurangan, kesalahan, itu karena kesalahan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, ada kebaikan, bukan dari kami datangnya, karena semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dari kami. Salam yang muda, yang berkarya dari Pemuda Gold Nusantara dimanapun Anda berada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.